Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam ini kembali kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Malam. Kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah bergabung ikut dalam acara Renungan Malam ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, malam ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita ambil dari Matius 12 ayat 9 sampai 14. Ini merupakan kelanjutan daripada renungan kita tadi malam. Ya, jadi ini kembali kita merenungkan kelanjutan dari firman Tuhan yang tadi malam sudah kita renungkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara renungan malam, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah Tuhan kami yang kami sembah. Kami mengucap syukur kepadamu. Malam ini, kembali lagi kami akan merenungkan bagian firman-Mu. Tuhan Yesus, bukakanlah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti tentang firman-Mu ini. Hanya Engkaulah yang bisa membukakan rahasia firman-Mu ini. Tuhan Yesus, berilah berkat rohani kepada kami, supaya dalam acara renungan malam ini, kami mendapatkan yang boleh kami pegang dan kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan acara renungan malam ini ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, pada renungan kita malam ini, kita masih merenungkan tentang hari Sabat. Ya, suatu peristiwa yang terjadi pada Tuhan Yesus dan murid-muridnya ketika mereka berjumpa dengan orang-orang Farisi, di mana orang Farisi ini selalu memperdebatkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, khususnya perbuatan Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada saat hari Sabat. Kita akan mulai dan saya akan membacakannya. Matius 12 ayat 9 sampai 14. Judulnya, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat. Saya ulangi, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Ayat 14, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Inilah bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini. Ya, judulnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya,
bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Di ayat di atasnya ya, di situ dijelaskan bahwasanya ada perdebatan antara orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Di sini orang Farisi menanyakan kepada Tuhan Yesus, ya, mengapa murid-muridnya menuai gandum pada hari Sabat? Inilah yang ditanyakan orang Farisi di ayat di atasnya ya, kepada Tuhan Yesus. Ya, karena mereka melakukan pada hari Sabat. Dan di ayat di atasnya juga sudah dijelaskan bahwasanya Tuhan Yesus juga sudah memberikan contoh bagaimana Daud dan bagaimana imam-imam mereka melakukan itu pada hari Sabat. Ya. Nah, kemudian setelah terjadi pembicaraan kepada antara Tuhan Yesus dan orang Farisi, Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Tuhan Yesus pergi, ya, di ayat 9 ini. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Ya, Tuhan Yesus masukin rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Ketika Tuhan Yesus memasuki rumah ibadat, ditemukan seorang yang mati tangannya. Bisa dikatakan mungkin kalau sekarang istilah stroke ya. Ya. Ada seorang yang mati tangannya, sebelah tangannya, dan ini ditemukan Tuhan Yesus di rumah ibadat tersebut. Ini dilihat oleh orang-orang Farisi. Ya, orang Farisi ini terus mengikuti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Farisi ini ya ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus. Dia memperhatikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Mereka orang Farisi ini bertanya kepada Tuhan Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di sini jelas bahwasanya tujuan daripada orang Farisi ini ialah mencari kesalahan-kesalahan Tuhan Yesus. Dia mempertanyakan ya kepada Tuhan Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ini yang dikatakan ya orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Mereka hendak mempersalahkan Tuhan Yesus. Ya. Ayat 11, tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, karena dilihatnya ada seorang yang tangannya mati sebelah. Dia menanyakan kepada Tuhan Yesus. Namun di balik pertanyaan itu ada maksud jahat, ya. Mereka, orang-orang Farisi ini ingin mempersalahkan Tuhan Yesus. Karena diketahui bahwasanya pada hari Sabat itu tidak boleh ada beraktivitas, termasuk mengobati orang. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka ya dengan suatu
perumpamaan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ya, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Inilah contoh perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Jikalau pada hari Sabat mereka memiliki domba, dan domba itu masuk dalam satu lubang, apakah yang mereka lakukan? Tentunya mereka akan menolong. Nah, di sini dilanjutkan oleh Tuhan Yesus, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Kalaulah domba yang jatuh ke dalam lubang itu mereka tolong, bagaimana dengan orang yang sakit, yang tangannya mati sebelah? Ya, inilah perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi tersebut. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Inilah jawaban daripada Tuhan Yesus. Ya. Jadi ketika pertanyaan orang-orang Farisi, ya, yang ingin mempersalahkan Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan suatu perumpamaan, yaitu domba yang masuk dalam lubang. Namun di balik itu Tuhan Yesus tahu maksud mereka. Mereka bertujuan untuk mempersalahkan Tuhan Yesus. Ya. Saya lanjutkan. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Ya. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Ketika Tuhan Yesus sudah menjawab, ya, dengan suatu contoh perumpamaan kepada orang Farisi, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan. Dia memerintahkan kepada orang yang sakit itu untuk mengulurkan tangannya. Dan di situ terjadilah kesembuhan bagi orang yang sakit tersebut. Akhirnya orang yang sakit, yang tangannya mati sebelah tadi, bisa pulih kembali, sehat kembali tangannya seperti tangan yang satunya lagi. Inilah yang dilihat oleh orang-orang Farisi yang ada di situ. Saya lanjutkan di ayat 14. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Ya. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan mereka bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Ya. Apa yang dilihat dari rumah ibadat tadi, ya, dia menyaksikan Tuhan Yesus mengobatin orang, di mana itu merupakan suatu pelanggaran, ya, menurut orang-orang Farisi, ya, pelanggaran pada saat hari Sabat. Sehingga apa yang dicari orang Farisi ini tentang kesalahan Tuhan Yesus, mereka temukan. Mereka terus mencari kesalahan. Dan keluar dari rumah ibadat itu, mereka bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Karena mereka berpendapat Tuhan Yesus telah melanggar hari Sabat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita tadi malam, di situ dikatakan bahwasanya di ayat 7, ya, jika memang
kamu mengerti maksud firman ini? Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Kemudian di ayat 8 ya, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di atas ayat ini, di atas perikop ini sudah dijelaskan. Karena ketika itu Tuhan Yesus juga bertemu dengan orang Farisi, dan orang Farisi itu terus mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Walaupun sudah dijelaskan Tuhan Yesus, mereka masih terus mencari kesalahan Tuhan Yesus. Nah, dalam hal ini sudah dikatakan, ya, siapa Tuhan Yesus? Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus adalah Tuhan di atas hari Sabat. Ya. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya. Yesus memiliki wewenang untuk memberi pemahaman, untuk memberi ketentuan tentang hari Sabat. Makanya di sini dikatakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Namun apa yang terjadi pada orang-orang Farisi? Mereka tidak menghiraukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Orang-orang Farisi ini merasa terusik, merasa terganggu, karena selama ini mereka begitu kuat memegang suatu tradisi atau aturan-aturan agama, ya, yang dibuat oleh mereka di dalam kehidupan orang-orang Farisi ini. Kehadiran Tuhan Yesus mengusik ketenangan atau aturan-aturan yang mereka jalankan dalam kehidupannya. Ini membuat orang-orang Farisi ini selalu mencari kesalahan Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus ini bisa dihukum. Inilah tujuan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mengapa orang Farisi ini selalu mengikuti gerak-gerik daripada Tuhan Yesus? Kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka selalu mengawasi. Mereka terus mengikutinya. Ya. Kita ketahui bahwasanya hari Sabat menurut orang-orang Farisi itu penuh dengan aturan yang begitu kaku. Ya. Tadi di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, seandainya ada domba kamu yang jatuh di lubang, apa yang dilakukan? Tentunya akan ditolong. Bagaimana dengan orang yang sakit, yang lumpuh tangannya tadi, atau yang mati tangannya tadi? Tentu manusia itu jauh lebih berharga daripada kambing yang masuk di lubang tadi. Inilah yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Jadi menolong orang pada saat hari Sabat itu merupakan suatu perbuatan baik. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Namun tidak bagi orang Farisi. Mereka tetap bersikeras bahwasanya Tuhan Yesus melanggar ketentuan atau aturan hukum daripada hari Sabat. Karena itu dilarang. Inilah kekerasan orang-orang Farisi ini. Mereka berpegang pada suatu aturan di mana penuh dengan keterbatasan. Ya. Mereka membatasi perbuatan orang, termasuk dalam menolong orang yang membutuhkan pertolongan, seperti dari orang yang sakit ini tadi, ya, orang yang sakit di rumah ibadat ini.
Jadi di dalam ketentuan hukum yang berlaku oleh orang Farisi ini, walaupun dia sakit, tapi tidak boleh untuk diobatin, karena sudah ketentuan seperti itu. Ya, pada hari Sabat tidak ada aktivitas, tidak boleh menyalakan api. Seperti itulah aturan-aturan yang mereka lakukan. Jadi aturan mereka ini membuat mereka itu terbatas, ya, terbatas dengan perbuatannya. Sekalipun perbuatan itu dibutuhkan, ya, sama seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, domba yang masuk lubang, ya, menyembuhkan orang yang sakit. Kemudian kemarin dalam renungan kita juga orang yang kelaparan, di mana murid-muridnya waktu itu lapar dan menuai gandum. Menuai gandum untuk makan karena kondisinya yang lapar. Hal-hal seperti ini tidak disetujui oleh orang Farisi, karena mereka berpegang kuat kepada aturan-aturan hukum yang dibuat oleh mereka. Namun kita lihat di sini, ya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tetap menolong orang yang sakit tersebut. Ya, di sini dikatakan di ayat 13, ya. Lalu kata Yesus kepada orang itu, maksudnya kepada orang yang sakit di rumah ibadat tadi, ya, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Jadi walaupun orang Farisi keberatan karena dia berpegang pada aturan tradisi yang selama ini mereka lakukan, ya, tentang hari Sabat, Tuhan Yesus tetap melayani, ya. Tuhan Yesus tetap melayani, menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang sakit tadi sembuh. Namun, apa kata orang Farisi? Di ayat selanjutnya dikatakan, mereka bersepakat, mereka bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ahli-ahli Taurat tidak semuanya merupakan orang-orang Farisi, tapi ahli Taurat banyak berasal daripada orang-orang Farisi. Mereka menafsirkan, ya, hukum-hukum Taurat itu ke dalam kehidupan mereka. Mereka membuat suatu aturan-aturan dalam kehidupannya. Ditambah juga dengan tradisi-tradisi budaya yang juga diselipkan dimasukkan dalam aturan hukum tersebut. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Kita ketahui bahwasanya orang Farisi ini orang yang bisa dikatakan taat, ya, taat dalam hukum Taurat. Ketika kita lihat kesepakatan mereka, ya, persekongkolan mereka di ayat 14 ini, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Ini sangat bertolak belakang dengan ketaatan mereka, ya, karena mereka banyak yang menjadi ahli-ahli Taurat, bahkan menjadi hakim agung, ya, jadi di Mahkamah Agung pada waktu itu, ya. Seperti itu. Dia katakan dia berpegang pada hukum Taurat, tapi dia ingin membunuh Tuhan Yesus. Inilah selalu yang terjadi kepada orang Farisi. Mereka tidak seperti yang
ada di dalam hukum Taurat tersebut. Dia berpegang pada aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Mereka orang-orang yang taat, orang-orang yang ahli dalam hukum Taurat ya, yang kitab Musa, yaitu dari Kejadian sampai Ulangan itu, mereka di situ menafsirkan kitab tersebut, kemudian menerapkannya dalam suatu aturan-aturan dalam kehidupan. Namun kita lihat perbuatan orang-orang Farisi tersebut. Dia ingin membunuh Tuhan Yesus. Ya, di ayat 15 ini, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Inilah renungan firman Tuhan pada malam ini, ya, merupakan kelanjutan daripada renungan kita pada tadi malam ya, di mana masih tentang hari Sabat. Menurut orang Farisi, hari Sabat ini harus dihormati karena mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Namun ketentuan mereka, hukum yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka itu membuat orang-orang terbebani, ya. Mereka begitu kaku menerapkan daripada aturan itu yang mereka ambil dari hukum Taurat. Tidak dengan Tuhan Yesus. Jelas dikatakan di ayat 8 ya. Jika memang kamu, maksud saya ayat 7, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tuhan Yesus lebih mengutamakan kasih dan belas kasihan kepada orang-orang daripada ketentuan hukum-hukum atau aturan-aturan yang berlaku pada orang Farisi tersebut. Kita lihat perbuatan Tuhan Yesus yang dilakukannya kepada orang yang tangannya mati sebelah tadi. Tuhan Yesus tetap melakukan karena kasih tadi, karena belas kasihan tadi. Tuhan Yesus lebih mengutamakan ini, ya, belas kasihan tadi, sehingga dia menyembuhkan orang yang sakit pada saat hari Sabat. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi tidak terima apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melanggar ketentuan atau tradisi yang berlaku pada orang Farisi pada hari Sabat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat ya, apa sih sebenarnya di dalam perikop ini tentang hari Sabat? Di situ sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Ya. Hari Sabat itu, kalau kita lihat saya bacakan di Markus 2 ayat 7, ya, di Markus 2 ayat 7, di situ ada dikatakan Tuhan Yesus tentang hari Sabat. Ya, saya akan bacakan. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Saya ulangi, Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ya. Seharusnya hari Sabat itu menjadi berkat buat orang. Ya. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus
Di sini tadi dikatakannya di ayat 27, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Inilah contoh perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tentang hari Sabat itu. Bukan seperti yang dilakukan oleh aturan-aturan oleh orang Farisi, di mana aturan tersebut membatasi perbuatan orang untuk berbuat baik. Ya. Di ayat apa tadi dikatakan, ya, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Inilah pemahaman atau ketentuan hari Sabat yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Bukan seperti orang Farisi yang begitu kaku, penuh dengan keterbatasan yang akhirnya menjadi beban buat mereka sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita bacalah dalam renungan ini, ya, siapakah Tuhan Yesus itu? Jadi di ayat 8, ya, di ayat 8, di situ dikatakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan Yesus memiliki wewenang tentang hari Sabat itu. Ya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan di perikop ini, Tuhan Yesus punya kuasa menyembuhkan orang yang sakit di rumah ibadat tersebut. Dia menunjukkan kuasa ilahinya. Orang yang sakit, yang mati tangannya sebelah, kembali menjadi pulih, sama seperti tangan yang sebelahnya lagi. Inilah yang bisa kita simpulkan, ya, dan menjadi renungan buat kita. Siapa Tuhan Yesus itu? Ya. Di dalam kehidupan kita, kadang mungkin ada suatu aturan-aturan yang membuat kita itu mengikuti aturan tersebut, tapi tidak berdasarkan belas kasihan. Ya, jadi banyak aturan-aturan, ya, sama seperti yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Ternyata aturan tersebut membuat dia menjadi terbebani. Ya. Jadi kita lihat di sini suatu contoh yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ya. Begitu juga perumpamaan-perumpamaan dan perbuatan-perbuatan yang menjelaskan apa itu hari Sabat. Ya. Jadi kembali di sini dijelaskan, ya. Di ayat 7 sini sudah sangat jelas dikatakan, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwasanya hari Sabat itu penuh dengan belas kasih dan bukan persembahan yang lebih utama. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini. Kiranya renungan firman Tuhan malam ini boleh menjadi berkat buat kita semua.
Sampai di sini dulu Bapak Ibu, renungan malam kita, dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Malam ini kami telah merenungkan bagian firman-Mu. Kami masih merenungkan tentang hari Sabat. Bagaimana Engkau memberikan contoh suatu perbuatan, dan juga bagaimana Engkau menjelaskan tentang hari Sabat melalui perumpamaan-perumpamaan. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan malam pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu terus mengajarin kami, sehingga kami boleh semakin paham tentang firman-Mu ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah ikut dalam acara renungan firman-Mu ini. Kiranya Engkau juga memberkati mereka dan berikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, itulah doa kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Amin.